Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Para pemirsa Nusantara TV di mana saja berada, pada kesempatan yang baik ini, pada acara Cahaya Ramadan, kita kembali bertemu untuk membahas hal-hal seputar keseharian kita dalam perspektif Islam. Pada kesempatan ini, kita ingin membahas tentang uang. Islam sebagai agama yang hadir di tengah-tengah masyarakat, yang bisa memberikan nilai kebaikan kepada masyarakat, juga mengatur persoalan yang terkait dengan ekonomi. Salah satunya adalah uang. Sebagaimana yang juga dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berada di tengah-tengah masyarakat kota Mekah dan Madinah, beliau juga menggunakan uang sebagai alat transaksi. Uang yang beliau gunakan adalah dinar emas dan dirham perak. Di sini Nabi menggunakan uang untuk 3 hal. Pertama, sebagai alat transaksi. Kedua, sebagai alat pengukur suatu barang yang hendak diperdagangkan. Dan yang ketiga, sebagai alat untuk menyimpan kekayaan karena bersifat emas dan perak. Lalu pertanyaannya, dengan perkembangan yang kita lihat saat ini, uang kemudian berkembang, baik bentuk dan fungsinya. Dulu berbentuk emas dan perak, sekarang bisa berbentuk kertas, bahkan juga bisa berbentuk virtual yang juga digunakan oleh sebagian besar masyarakat kita. Tetapi yang ingin kita soroti di sini adalah bagaimana sesungguhnya uang seharusnya tetap memiliki fungsi sebagai alat tukar atau alat transaksi. Karena kata Imam Al-Ghazali, uang tersebut mencerminkan dirinya sendiri. Tapi ketika uang sudah berputar dengan menggunakan, bertransaksi dengan juga menggunakan uang, maka inilah yang kita khawatirkan terjadi distorsi. Uang tidak lagi berperan sebagai alat tukar, sebagai alat penyimpan kekayaan, tetapi dia sudah berperan sebagai komoditas. Inilah yang dikhawatirkan oleh Islam, uang akan berubah fungsi menjadi alat spekulasi, sebagai alat untuk menjadikan riba sebagai alat tukarnya, yang kemudian menyebabkan terjadinya bubble ekonomi. Tanpa kita sadari, nilai uang seperti itu telah membuat krisis-krisis ekonomi sepanjang tahun yang kita rasakan seperti saat ini. Uang tidak lagi menggambarkan barang dan jasa yang ada di pasar saat ini, tapi dia berputar dengan mekanismenya sendiri. Sementara barang dan jasa yang seharusnya senilai dengan uang tersebut akhirnya tidak bisa sesuai atau tidak bisa mengalami keseimbangan dengan nilai uang yang ada tersebut. Nah, inilah yang diwanti-wanti dalam Islam, bagaimana uang itu seharusnya memiliki nilai yang sama dengan jumlah barang yang ada. Nah, dengan demikian uang kembali kepada fungsinya sebagai alat transaksi, sebagai alat penyimpan kekayaan, dan pengukur nilai suatu barang. Jangan sampai kita terperosok menggunakan aktivitas uang, menggunakan uang sebagai alat yang nantinya bisa kita jauh dari nilai-nilai Islam yang sudah diajarkan sebagaimana disampaikan oleh para ulama terkait dengan fatwa mengenai uang, fungsi uang tersebut. Nah, saat ini, para pemirsa Nusantara TV, Islam sudah memberikan banyak alternatif dan fasilitas dalam penggunaan uang. Dibuatlah lembaga perbankan syariah, dibuatlah lembaga pasar modal syariah, dibuatlah lembaga asuransi syariah, sehingga uang yang kita gunakan tersebut bisa sejalan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang berlaku seperti yang kita rasakan saat ini. Sehingga uang bisa memberikan ketenangan kepada kita, tidak lagi uang membuat kita cinta kepada
dunia dan melupakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang umat dan hamba yang patuh dan taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Demikian para pemirsa terkait dengan uang, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.